Waalaikumsalam. Dek Puput, ya silakan masuk, Dek. Silakan masuk, silakan duduk, Dek. Iya, gimana kabarnya Puput hari ini? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Alhamdulillah ya, lebih baiknya lebih baik yang kemarin apa yang sekarang lebih baik lagi? Alhamdulillah Bu, sekarang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Nah, bagaimana sekarang kan kita udah beberapa hari nggak ketemu ya. Kira-kira apa sih yang mau Dipuput sampaikan hari ini ke Ibu? Silakan ceritakan kepada Ibu, kita lanjutkan sesi konseling kita. Iya Bu. Jadi Bu, sebenarnya tuh saya tuh masih merasa kesedihan gitu lah Bu. Saya sedih, masih merasa kecewa, terus saya juga masih diliputi kayak cemburu gitu Bu, karena ya gimana lagi ya Bu ya, di rumah itu kan kayak kayak ada pilih kasih kayak gitu tuh, saya tuh kayak gimana ya Bu, jengkel juga gitu. Nah, susah kasih hilang perasaan saya tuh nah Bu, karena gara-gara saya cemburu. Kayak ya ndak adil lah Bu bagi saya kalau kayak gitu. Seperti itu Bu. Gimana Dek, menurut Ade, apakah itu benar? Ya begitulah Bu, makanya saya datang ke Ibu. Saya ingin permasalahan saya ini bagaimana biar bisa selesai gitu Bu. Baik deh, berarti sekarang Ade udah menyadari ya dan merasakan bahwa saat ini kamu merasa kesedihan dan kecemburuan. Ini sebuah kemajuan, kamu ingin menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, ini waktu yang tepat untuk kita mendiskusikan tujuan yang ingin dicapai dalam sesi konseling kita kali ini. Iya Bu. Baik, Depuput di sini merasa bahwa Bapak Depuput lebih perhatian kepada kakak Depuput daripada ke Puput sendiri. Dan Puput merasa bahwa Bapak Depuput ini tidak mencintai Depuput, dan Bapak selalu kebutuhan kakak selalu terpenuhi dibandingkan Puput sendiri. Dan Depuput ini merasa sedih, cemburu, dan kecewa. Dan akhirnya Depuput ini menjadi pendiam, pemurung ya. Dan akhirnya Puput juga tidak bertegur sapa ya dengan kakak Puput. Bukan begitu deh Iya Puput? benar Bu, benar semua yang Ibu katakan. Saya merasa tidak dicintai sama bapak saya Bu. Lalu apalagi yang Depuput rasakan? Saya juga merasa seperti tidak dianggap Bu. Begitu ya dek. Dan kira-kira apalagi ya sih yang Ade rasakan? Nah, setiap kali saya melakukan hal yang benar tuh kan Bu, selalu saja salah di mata bapak saya. Jadi saya sedih Bu. Ibu sangat merasakan apa yang Depuput rasakan saat ini ya. Jadi Depuput merasakan bahwa Bapak pilih kasih, terus ya Bapak tidak mencintai Depuput, dan Delisa merasa tidak dianggap oleh Bapak ya. Benar begitu, Dek? Ya Bu. Nah, bagaimana sih Depuput sikap kakaknya Depuput kepada Depuput? Ya gitu sih Bu. Kadang juga bagus, kadang juga kayak menjengkelkan gitu Bu. Oh, seperti itu ya, Dek. Boleh dijelaskan jengkelnya Depuput ini seperti apa sih? Eh, saya tuh jengkel banget sih Bu, karena dia tuh suka main HP, terus dia tuh usil juga Bu. Dia tuh suka manas-manasin saya, karena kemarin kan dia tuh baru dibelikan HP sama bapak saya. Terus dia tuh pas saya lewat ke kamarnya kan Bu, atau pernah sih Bu, pas dia tuh nonton TV gitu. Saya nih lihat terus HP-nya. Masa dia, saya bilang diginiin Bu, pengen ya kayak gitu kan, panas Bu. Saya juga pengen belikan HP baru. Dia saya iri Bu. Jadi Depuput juga merasa iri dan sering dipanas-panasin ya sama kakaknya Depuput ya.
Karena kakaknya De Puput baru punya HP baru ya. Saya dibelikan HP baru. Masa saya enggak dibelikan juga sama bapak saya, Bu? Baru saya kalau mau pinjam tuh, Bu, enggak dipinjamin. Saya kan pengen lihat tuh, Bu, karena kameranya bagus buat foto-foto, tapi enggak dikasih pinjam. Oh, seperti itu. Terus kalau misalkan mamahnya Puput tahu kan ya kejadian seperti ini di rumah. Nah, usaha apa sih yang Mamah Puput lakukan ketika melihat kalian seperti itu? Ibu saya ya kumpulkan kami berdua, Bu. Terus ibu saya cuma nasihati kita, tapi kakak saya tuh nggak dengerin, Bu. Masa ibu saya eh, nasihati kita, kakak saya tuh main HP, nggak didengerin. Saya aja yang dengerin. Terus ibu saya juga apa, karena adik saya baru lahir juga kan, Bu, jadi nggak bisa berbuat apa-apa, Bu, cuma kasih tahu aja. Terus ibu saya juga bilang sama saya suruh ya sabar aja gitu. Ya, ya, ya kayak gitulah, Bu, pokoknya. Oh iya, seperti ibu paham. Nah, apakah kakaknya Uput itu mengalami kejadian yang membuat bapaknya Lisa melakukan apa yang kakak inginkan? Seperti itu. Hmm, hmm, ada sih, Bu. Waktu itu kan bapak saya tuh kan sering ke sekolahan, Bu, dipanggil sama apa bapak kepala sekolah, disuruh pokoknya sering dipanggil tuh, Bu. Terus katanya tuh kakak saya ini kan suka bolos, baru mager kalau disuruh sekolah tuh, Bu. Nah, terus bapak saya ini datangin kakak saya, dikasih tahu supaya kakak saya itu eh, jangan bolos lagi, harus rajin sekolah, terus apa nggak bandel lagi, karena bapak saya pengennya kakak saya ini lulus gitu, Bu, sampai sampai sekolahnya tuh dikasih tuntas gitu. Oh, seperti itu ya, Dea. Iya, Bu. Lalu apa sih yang Bapak katakan kepada kakaknya Puput? Bapak saya bilang, Bu, kalau kakak saya itu harus tetap sekolah, harus kasih tuntas sekolah. Habis itu bapak saya janji kalau kakak saya kasih tuntas sekolah, kalau kakak saya enggak bandel lagi, itu kalau kakak saya minta apa aja nanti diturutin sama bapak saya, Bu. Iya, Bu. Oh, jadi bapaknya De Puput memenuhi kebutuhan kakaknya De Puput ini dengan harapan kakaknya Puput ini bisa berubah ya, Dek? Iya, Bu. Nah, lalu bagaimana sih tanggapan kakaknya Puput ketika mendengar perjanjian yang dikatakan bapaknya Puput kepada kakaknya Puput? Ya, kakak saya sih eh, apa kayak ikut aja sih, Bu, ya sebenarnya berat bagi dia, tapi ya dia mencoba untuk melakukan apa yang bapak saya katakan gitu. Oh, seperti itu. Lalu, apakah kakaknya Puput menepati janjinya seperti apa yang diinginkan oleh bapaknya Puput? Kadang-kadang sih, Bu, kalau saya lihat. Oh, baik. Berarti jadi kadang-kadang dilakukan dan kadang-kadang tidak dilakukan ya oleh kakaknya Puput. Nah, kalau misalkan bapaknya Puput tahu nggak kakak Puput suka tidak menempati janjinya? Ya, misalnya dia sering bolos ternyata. Nah, apakah bapaknya Puput mengetahui hal itu? Awalnya sih tidak tahu, Bu, tapi lama-lama juga bapak saya tahu sendiri. Oh, seperti itu ya dia. Nah, lalu bagaimana sih tanggapan bapaknya De Puput ketika sudah mengetahui hal itu? Bapak saya sempat marah, Bu, tapi habis itu dinasihati lagi kakak saya. Oh, jadi bapak sempat marah dan bapak nak menasehati lagi ya.
Dan Puput pun melihat ya hal itu. Iya Bu, saya lihat. Oh, kalau misalkan kakaknya De Puput dimarahin sama bapak itu biasanya di mana? Sama Bu. Oh, terus itu diajak duduk bersama gitu? Iya Bu, diajak duduk bersama. Saya pas nonton TV, terus bapak saya bilang kecilin dulu deh gitu. Terus itu bapak saya kasih tahu sama kakak saya. Kan saya juga kedengeran jadinya Bu. Oh, seperti itu. Saya dalam hati saya bilang kayak gini Bu, kapok dimarahin. Oh, seperti itu ya, Dea. Oh, jadi bapaknya Puput ini selain memarahi kakaknya Puput, menasehati juga ya kakaknya Puput di ruang tamu. Dan De Puput juga mendengar ya. Tapi karena caranya bapaknya Lisa itu ya karena pengen anaknya juga berubah, disuruh untuk duduk bersama ya, membahas permasalahan yang sedang terjadi gitu ya, tidak seperti dulu yang terusan marah gitu ya. Lalu selama ini apakah pernah nggak bapaknya Puput ketika marah memukul Puput atau kakaknya Puput? Nggak pernah Bu. Oh, nggak pernah ya dia. Paling cuma marah, itu kasih nasihat gitu aja Bu. Oh, jadi cuman marah aja gitu ya, lalu menasehati dan tidak pernah memukul Depuput. Saya selalu dibela sama bapak saya Bu. Lalu apakah dengan dibela kamu merasa pertengkaran ini sudah selesai, Dek? Tidak juga Bu. Lalu kenapa kamu terlihat ragu-ragu, Dek? Ya mungkin saya merasa tuh bapak saya tuh peduli gitu mungkin Bu sama saya. Ketika Bapak marah, selama ini pernah nggak sih memukul Puput atau kakaknya Puput? Oh, tidak pernah ya, Dea? Paling cuma marah, itu kasih nasihat gitu aja Bu. Oh, seperti itu. Jadi cuman marah aja ya, tidak pernah memukul De Puput. Kadang saya jenuh Bu sama keadaan ini. Saya ingin pergi dari rumah Bu. Oh, kamu sempat berpikir untuk pergi ke rumah, Dek. Pergi. Ya, iya Bu. Lalu apakah kamu tidak pernah menceritakan masalah ini kepada ibunya Puput? Pernah Bu, tapi ibu saya cuma bilang sabar saja nak gitu. Dan ibu saya tidak bisa berbuat apa-apa Bu. Seperti itu ya, Dea. Iya Bu, karena setiap hari itu terus yang terjadi. Karena saking ceburnya saya kan Bu, sampai saya itu tidak apa setiap harinya tidak pernah bertegur sapa sama kakak saya. Lalu ketika kamu tidak bertegur sapa dengan kakak kamu, ada kesenangan tersendiri nggak dalam diri De Puput gitu? Iya Bu, saya menjadi senang Bu, karena saya merasa semua kebutuhan kakak saya itu selalu dipenuhi sama bapak saya. Tanpa memikirkan perasaan saya Bu. Oh gitu ya Dea. Nah kira-kira yang kamu lakukan ini benar nggak sih Dek menurut kamu? Gimana ya Bu, sebenarnya sih tidak benar Bu, tapi gimana juga ya Bu, saya juga pengen diperhatikan sama seperti kakak saya Bu. Tapi itu semua tidak pernah saya dapatkan Bu. Iya ya De Puput, Ibu sangat memahami banget perasaan De Puput seperti apa, dan ini pun sangat mengganggu gitu ya ke De Puput. Iya Bu, tapi terkadang saya juga merasa bersalah dan berdosa gitu Bu. Sudah jengkel sama bapak saya. Kadang saya juga berpikir kalau kakak saya itu memang perlu diutamakan terus dibandingkan sama saya karena dia memang membutuhkan keperluan pribadi dan sekolah yang lebih banyak gitu Bu saat ini. Nah, dibandingkan dengan saya. Bagus ya deh, alhamdulillah sekarang kamu menyadari kekeliruan yang ada dalam pikiran kamu selama ini. Karena pemikiran kamu yang negatif ini menjadi sumber permasalahan kamu selama ini, deh. Selama ini telah bertahan dan memelihara pikiran-pikiran irasional itu tanpa kamu sadari, deh. Oh, seperti itu ya Bu.
Iya deh. Nah, kira-kira hal indah apa sih yang Dede inginkan gitu dari Bapak De Puput? Iya Bu, saya tuh sebenarnya cuma ingin dicintai sama bapak saya Bu. Itu saja kok Bu. Makanya saya sering ikut lomba Bu. Saya berusaha agar menang Bu. Tapi ketika saya menang, saya dipandang biasa gitu saja sama bapak saya Oh, Bu. seperti itu ya, Dek. Mungkin pada saat itu kondisi Bapak sedang tidak baik, Dek. Nah, kamu juga harus memahami Bapak, bisa jadi saat itu Bapak kelelahan karena pada saat pulang kerja kan itu capek ya, Dek. Oh begitu ya Bu. Benar juga sih Bu. Mungkin saya yang salah memikirkan bapak saya Bu. Karena sejatinya, Dek, orang tua tidak ada yang tidak menyayangi anaknya, Dek. Tentu orang tua punya cara sendiri untuk menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada anaknya. Bagaimana bisa dimengerti, Dek? Baik Bu, saya mengerti Bu. Berarti bapak saya itu sebenarnya mencintai saya ya Bu. Iya deh, betul sekali. Nah, sebenarnya bapak tuh sayang sama ade, cinta sama ade. Cuman bapak nggak tahu mungkin bapak nggak tahu cara mengungkapkan kepada anaknya. Oh, seperti itu ya, Bu. Berarti saya selama ini salah memikirkan bapak saya ya, Bu ya. Iya deh, seperti itu. Nah, tidak ada salahnya ada menepiskan pemikiran-pemikiran irasional itu terhadap bapaknya Depuput ya. Iya, Bu. Saya akan mencobanya, Bu. Tapi tidak bisa langsung, Bu. Boleh ya Dea, karena ya berubah itu tidak segampang dan mungkin tidak secepat itu ya kita Dea. Memiliki atau proses yang butuh memakan waktu mungkin ya Dek. Dan apakah Depuput akan melakukannya? Iya, Bu. Insya Allah saya akan merubah sifat negatif saya kepada bapak saya dan juga kakak saya, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah ya kamu satu langkah lebih maju dari apa yang kita inginkan. Iya, Bu. Saya juga tidak menyangka bisa seperti ini, Bu. Nah, kira-kira selain itu usaha apa lagi sih yang bakal Puput lakukan? Saya berusaha untuk tidak membantah dan tidak mendengarkan perkataan bapak saya, Bu. Saya berusaha untuk tidak cemburu kepada kakak saya lagi, Bu. Seperti itu ya Dea. Lalu apa lagi Dek? Saya akan berusaha untuk menegur kakak saya, Bu. Iya, alhamdulillah bagus ya Dea. Ternyata bapak saya tuh memarahi saya karena bapak saya tuh peduli kan, Bu, sama saya. Iya, bagus sekali Dek pemikiran Ade. Dan tentunya apa yang Ade pikirkan saat ini ya begitulah keadaannya Dek. Ade alhamdulillah sudah menyadarinya ya Dek. Nah, berhubung waktunya sudah habis, mungkin nanti kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya ya Dek. Eh, Mungkin nanti kakak tunggu ada beberapa hari ke depan, mungkin 3 hari atau 4 hari setelah ini ya dek, kakak tunggu di rumah kakak. Kalau gitu, Bu, saya permisi Iya dulu. dek, mari kakak antar ke depan ya dek.